saya sebutkan angka-angkanya dulu. Untuk periode 1 Januari sampai akhir Juli, volume perdagangan kita itu, ini data dari custom di sini, dari Bea dan Cukai China, itu volume perdagangan kita nilainya itu 42 miliar, 42,1. Sementara ekspor kita itu 20,2 billion US dollar, itu naik 11-12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nah, kenaikan ini sementara impor kita dari China itu menurun. Jadi defisit kita itu berkurang signifikan. Defisit sekarang 1,7. Nah, kita berharap kalau tren ini positif sampai dengan Desember, mudah-mudahan mengurangi defisit yang sangat signifikan apabila kita bandingkan dengan tahun yang lalu. Sementara itu di bidang investasi, realisasi, jadi bukan pledge, realisasi dari investasi China ke Indonesia untuk periode Januari sampai Juli itu 2,4 billion atau miliar US dollar, ada kenaikan sekitar 6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kita ingat bahwa tahun lalu kenaikan investasi dari China ke Indonesia itu 95,6%. Jadi top up dari 95,6% tahun lalu, dalam periode pandemik sekarang itu masih bisa naik 6%. Dengan apabila China ditambah dengan Tiongkok, itu sudah menjadi investor utama Indonesia. Kalau China sendiri itu nomor urutan kedua setelah Singapura. Berarti ini sebenarnya indikasi bahwa walaupun situasi kita tahu bahwa masih ada pandemik di Indonesia, tapi pertama kita masih giat berekspor, yang kedua iklim investasi itu tetap kondusif vis-a-vis China. Oke, untuk sektor-sektor apa nih Pak yang paling banyak investasi China ini masuk ke Indonesia, apa yang mereka minati? Saya kira kalau untuk investasi itu mineral resources dan infrastructure. Kita sudah tahu proyek-proyek apa yang dilakukan di Indonesia. Kita juga misalnya di bidang smelter dan lithium, karena kita ingin juga membuat baterai karena masa depan ada di EV, electric vehicle. Kita punya nikel yang cukup banyak, tetapi di tahun-tahun yang lalu ekspor elektronik kita ke China itu di total sekitar 3 miliar US dollar saja. Dari itu kita akan melihat bahwa ekspor baterai kita ke sini itu mungkin 1 miliar US dollar saja. Sementara negara tetangga kita ekspor elektroniknya itu bisa 30 miliar US dollar dan ekspor baterainya itu adalah 28 miliar US dollar. Dengan demikian, kita berharap bahwa apabila investasi yang masuk adalah untuk menggerakkan, karena bahan bakunya di Indonesia, industri baterai kita inginkan ini juga naik. Karena itulah tahun 2018-2019 roadshow yang kita lakukan adalah untuk hal ini. Sekarang di bidang infrastructure, dan yang terakhir recently itu di bidang digital economy.